Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Salmon Traveler. Oke guys, kali ini aku bakalan ngajakin kalian buat nge-trip ke Gunung Dempo. Cuman kita nggak sekedar nge-trip, soalnya kita bakalan lihat Puncak Dempo pasca kegiatan 17 Agustus tahun ini. Kenapa aku maksain video ini buat tampil di YouTube? Karena yang pertama, konten ini udah dibuat, sayang kalau nggak ditampilin. Yang kedua, buat ngingetin kita bahwasanya pentingnya menjaga lingkungan biar kejadian kayak gini nggak terulang lagi di tahun yang akan datang. Dan kali ini aku naik bareng si Rian sama Bang Agil. Jadi kita bakalan jemput Bang Agil dulu di Sukananti. Setelah jemput Bang Agil, nah kita baru berangkat dari Sukananti ke Kampung Empat. Oh, nangisar. Sehat Pak? Sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku. Oke, pada episode kali ini aku pengen ngajakin kalian buat naik ke Gunung Dempo. Sekarang hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2020. Kita bakalan lihat gimana sih kondisi Gunung Dempo sekarang pasca kemarin upacara Agustus. Soalnya kita lihat di sosial media juga kondisi Gunung Dempo banyak banget sampahnya. Kalau kita bisa ngangkut sampah, mungkin nanti kita ngangkut. Jadi kita bakal cari tahu seberapa parah sih sebenarnya kondisi Gunung Dempo saat ini. Kita naik nggak bakal sendiri, ini ada Mas Agil yang nemenin. Jadi semuanya Kita naik dari Desa Sukananti nanti ke via jalur Kampung 4. Jadi sekarang jam berapa ya? Udah jam 9-an ya? Jam 9. Nanti kita naik, mudah-mudahan sebelum sore udah nyampe di pelataran. amin. Dan setelah selesai persiapan, lalu sarapan, kita langsung berangkat. Kita jalan dari Sukananti. Dari Sukananti ke Kampung 4 pirang menit? Kayaknya sih gitu. Berarti estimasi waktu nyampe Kampung 4 jam 10. Di sepanjang perjalanan dari Sukananti ke Kampung 4, kita bakalan disuguhin pemandangan yang ajib banget. Di sini kita bakalan melihat luasnya kebun teh PTPN 7. Kanan kiri itu kebun teh semua. Dan kita bisa melihat kota Pagar Alam dari atas ini. Mungkin kalau kita naiknya malam, kita bakalan lihat tuh lampu-lampu ke kota Pagar Alam. Cuman kita naik pagi juga nggak kalah kerennya. Dan mataharinya tuh pas muncul dari Bukit Barisan. Pokoknya kalau kalian kesini rugi banget kalau nggak naik ke kebun teh.
Dan setelah 25 menit perjalanan dari Sukananti ke Kampung 4, mungkin nggak ada 25 menit ya, mungkin sekitar 20 menitan, kita bakalan packing di tempat Betina. Lepas packing kita bakalan langsung caw, kita bakalan naik langsung pagi ini juga. Udah nyampe Kampung 4 nih. Dempo tuh, Dempo. Aku ya nggak cewek lagi ya. Dan ini dia yang namanya Betina. Mungkin kalian yang sering naik ke Dempo nggak asing sama beliau. Dan sebelum berangkat seperti biasa kita dikasih sedikit wejangan sama Betina. Ya, hitung-hitung buat pengingat kita aja dah. Biar hati-hati di jalan. Nggak gelem sih ngono. Ya dia polos wae lah lillahi taala ya wis niate baik wae lah ngono aja sing ngono. Dan setelah selesai pamitan kita langsung caw, kita berangkat langsung. Udah berangkat dari Kampung 4 buat ke Pintu Rimba. Udah sampai di titik awal pendakian Gunung Dempo. Ada. Kita lanjut lagi jalan dari titik pendakian ke Pintu Rimba. Ini jalan paling baru 15 menit, gak nyampe-nyampe. Lalala. Lalala. Nah, ini Siamang. Ini Mamang. Kita gas tipis-tipis, yang penting sampai dengan selamat. Dan bener aja setelah kita naik dikit kita nemu sampah. Jadi memang keadaan kondisi Gunung Dempo pasca kegiatan 17 Agustus kayaknya lumayan parah nih. Awas binatang buas. Nih, hati-hati. Kalau ketemu biasanya spesies ini spesies. Jika dengkul Anda agak ngewel, geter-geter gini Mas ya, coba tarik nafas, fokusin ke dengkul Mas. Tarik nafas, fokusin ke dengkul. Iya. Nanti nggak ngewel. Fokuskan ke. Tarik nafas, fokusin ke dengkul. Berarti bolong juga dengkulnya ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Naik ke puncak pucuk kini tinggi lanian. Kita review merek makanan. Pisang coklat barokah bakery. Ada lagi biskuit original sama bio it pastry. Ini ternyata masih ada isinya. Rezeki anak soleh. Coba kita buka mas. Kita buka ya. Ini rezeki anak soleh. Ayo masih lama ini. Kalau biasa kayak gitu mas. Cilota. Ini mas. Bismillah. Jangan kayak kecil yang tahu. Jadi ingat. Jangan lupa kita. Ini apa namanya? Bumi sama sayur. Ya namanya kepepet guys. Nanti kalau ini kita bawa turun. Enak toh? Timbang tinggal tuh. Aku jadi macan. Iya. Atokku suwek guys, bolong. Gimana bang perjalanan kita bang? Endol. Cihuy. Berdua apa bang? Iya.
Jalannya ho ya. Kondisi tanjakan setelah shelter 2. Setelah lewat shelter 1 dan mau ke shelter 2, jalannya makin lama makin nanjak guys. Dan fisik aku rasanya makin down banget. Karena ini kali pertamanya naik, dari terakhir naik itu tahun lalu. Berarti udah hampir setahun aku nggak naik gunung. Kerasa kan capeknya kayak mana. Udah jam 3:30, masih belum sampai. Alhamdulillah. Masih climbing lagi. Oke, siap. Jadi tadi vegetasi masih ada pohon, sekarang mungkin dah ini perdu sama cantigi yang banyak. Udah sampai longsoran. Ini duduk sampai udah ada. Belum Belum ya. Turun kabut. Ini sampah. Tenaga udah mulai terkuras. Ngerekamnya aja udah oleng-oleng ini. Udah sampai makam. Jam 5, mungkin jam 5. Pas sampai di Top Dempo, banyak banget tumpukan sampah, sisa-sisa kegiatan 17 tahun lalu. Dan ternyata waktu turun ke Top Dempo, pelataran, turun ke pelataran lebih banyak sampah lain. Masak kita. Sambut sama buah-buahan. Alhamdulillah udah nyampe di pelataran. Kita nyampe jam 5. Udah bikin tenda. Tapi posisinya agak kabut. Ini lagi bikin kopi. Kopi gunung, Pak. Vietnam drip. Mantap, Jos. Mudah-mudahan besok cuacanya cerah, kawah warna biru Tosca. Oke, selamat pagi. Ini mau naik ke puncak Merapinya. Sekarang jam 8.15. Insya Allah nanti setengah 10 kita turun. Piye perasaanmu?
gidek. Jalan ini. Woi. Posisi ngembun jadi celana sama baju basah semua. Ini kabut ini dari subuh nggak berhenti. Biasanya jam 9 udah nggak kabut, tapi ini masih aja. Bentar lagi udah sampai puncak. Bikin beler hidung kalau nggak pakai buff atau masker, meler aja terus. Tempo luar biasa. Walaupun kawahnya nggak kelihatan, tapi yang penting udah nyampe puncaknya. Mantap Sumsul. Siapa tahu bisa Ya, call. alhamdulillah udah sampai puncak, tapi ya walaupun kabut-kabut gini kita syukurin aja. Lain kali kita coba, mudah-mudahan lebih beruntung lagi. Doa mantan ini. Kawahnya nggak nongol. Sama kayak di bawah. Iya, jadi ya yang penting sehat semua nyampe atas. Kondisi summit Merapi sekarang, puncak Dempo yang di Merapi, kabut parah, nggak ada yang kelihatan sama sekali. Tapi mudah-mudahan untuk next trip selanjutnya kita dikasih kesempatan buat lihat kaldera Merapinya. Tapi memang tujuan kita naik hari ini kan untuk explore pasca 17 Agustus kemarin, yang memang mau di pos 1, pos 2 ataupun di pelataran memang kondisinya banyak sampah. Kita nanti walaupun kita cuma 3 orang, kita usahakan kita bawa sampah semaksimal mungkin yang bisa kita bawa turun. Ya, ini mungkin hal kecil, cuman dari hal kecil yang kita lakukan ada manfaatnya untuk alam. Oke, udah jam 10, kita mau persiapan buat turun ke pelataran. Habis itu kita packing, kita beres-beres tenda. Nah, habis itu kita bersih-bersih sampah. Mudah-mudahan sebelum jam 3 kita udah sampai. Amin. Sekarang udah mau turun ke pelataran.
Ini tenda kita, tenda anti badai. Kita udah nyampe tenda. Mungkin kita istirahat. Habis istirahat kita packing. Habis itu kita jalan turun. Dan karena tiba-tiba cuacanya bagus, si Rian sama Bang Agil naik lagi ke puncak. Karena si Rian baru pertama kali ke Dempo, Bang Agil rela bela-belain buat naik lagi. Dan ya lumayan lah dapat view dikit di atas. Jadi waktu turun ada yang diceritain. Dan sembari nungguin mereka berdua turun, lumayan lah aku istirahat bentar buat ngisi tenaga kan. Setelah mereka berdua turun, kami langsung beresin sampah yang ada di pelataran. Aku bawa sampah yang dari pelataran, sedangkan Bang Agil sama Rian bawa sampah dari Top Dempo. Walaupun cuman bertiga, sebisa mungkin kami bawa sampah dari pelataran ataupun dari Top Dempo buat turun ke bawah. Itu bisa taruh di atas. Walaupun nggak semua kita bisa angkut, paling nggak kita bisa ngurangin sampah yang ada di puncak. Rekan-rekan nanti kalau naik, bantuin bawa karung. Yang kemarin bawa singkong, singkongnya ketinggalan. Kok gede, Pak? Belum direbus ini. Enggak, itu bentuknya. Entah ini habis diapain kok ada lembek-lembeknya. Lebem gitu ya. Guys, ya, sebisa kita bawa ya kita bawa apapun itu. Oke. Lanjut di daerah pelataran, guys. Kita mau naik, itu baru turun. Oke, sekarang lagi di Top Dempo. Jadi barusan dari pelataran udah ngangkut sampah. Di top juga lebih banyak lagi ternyata sampah. Badan udah bau tai. Selamatnya siapa kayak gini? Tak patah celanamu. Tentangnya mama segitu bu. Ini kondisi di Top Dempo-nya. Dan pas sampai di Top Dempo, kami sempetin waktu buat keliling dan ternyata banyak banget sampah yang dibuang sembarangan di sini. Sampah lagi. Muat ya? Ya udah turun. Oke. Isi bang ya. Enggak. Anjay.
guys. Nguber waktu, mudah-mudahan sebelum jam 5 udah nyampe bawah. Nggak kesorean. Baru jalan beberapa langkah, sampah yang dibawa Bang Agil lepas talinya. Dan sampah yang dibawa Sirian kayaknya banyak banget isi airnya yang bikin bau sepanjang jalan. Jadi dari atas sampai bawah kami harus nyiumin bau sampah yang kami bawa. Bayangin guys. Nah. Boy, kecepet boy. Tolong. Salah. Anjay. Tolong guys. Sesulit ini. Untuk berbuat baik tidak semudah itu, Ferguson. Setelah bercengkrama dengan Anam, sampah-sampah ditinggal begitu saja. Udah sampai longsoran. Yuk. Nah, nggak tahu gimana nih ceritanya. Waktu turun dari longsoran, kaki sebelah kanan terkilir guys. Tapi waktu di longsoran masih belum kerasa sakitnya. Itu gak cepat guys. Lutut aman? Aman pak. Lagi masih gitu. Coba. Yuk. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya, Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan akan berikan jalannya. Nah, dimasukin celana muat malahan. Wah, katoke bolong. Aku senang sekali melihat saudara-saudaraku seperti ini. Ya. Iya. Ini lagi. Iya. Nah, pas sampai shelter 2, nih kaki rasanya sakit banget. Jadi cuma bisa meringis saja dari atas, dari shelter 2 sampai ke bawah, nahan sakit. Panjang umur. Pejuang kebersihan. Kita udah lewat shelter 2. Ini jalan. Gak semudah seperti apa yang dibayangin. Ternyata kita bawa sampah dari atas ke bawah itu butuh tenaga ekstra juga. Karena kondisi sampah yang masih basah. Ditambah lagi dengan medan Gunung Dempo yang lumayan ekstrim. Jadi butuh tenaga yang ekstra buat bawa sampah dari atas ke bawah. Udah jam 5 sore, belum sampai shelter 1. Kaki terkilir, mau nggak mau pelan-pelan. Udah mau nyampe pos 1, tapi tenaganya udah tipis banget.
Aduh. Udah nyampe shelter 1. Jam berapa? Setengah 6 nih. Jam berapa, Pak? 17:30 ya. Mudah-mudahan nanti jam 6 lah udah nyampe ini. Kalau bisa nyampe ini, sampai Kampung 4. Dengan kondisi yang di luar dugaan, kita nggak tahu bakalan nyampe di Kampung 4 jam berapa. Yang penting dikit demi sedikit kita jalan. Entah kita mau sampai jam berapa, itu urusan nanti. Kita kayaknya bakalan kemalaman. Mudah-mudahan maghrib udah di bawah. Soalnya udah sore banget. Kondisi udah pada capek semua. Kemalaman di hutan. Wah, gak ketok kabeh. Kami aja sampai Kampung 4 jam 8 malam. Ya Allah, alhamdulillah terang bulan. Aduh. Dan singkat cerita, dengan penuh perjuangan serta tetes keringat dan air mata, kami berhasil sampai ke Kampung 4 jam 8 malam, guys. Kita langsung turun ke Kampung 4 buat istirahat di rumah Bang Agil malam ini. Kemudian langsung gali. Enggak boleh. Pagi. Semalam nyampe jam 9. Nyampe rumah sini di Sukanante jam 9. Nginep tempat Mas Agil. Pagi ini rencana mau cabut. Kita mau ke Pagar Alam. Akhirnya melihat matahari. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Salam lestari dari Salmon Traveler. Terima kasih buat Bang Agil, buat Rian, buat semua orang yang punya jiwa semangat buat jaga lingkungan. Semoga kedepannya kejadian kayak gini nggak terulang kembali sama Gunung Dempo. Jadi sebelum aku pamit, terima kasih pokoknya buat semuanya. Untuk yang belum subscribe, please like, subscribe, and comment Salmon Traveler channel.